Kok foto aku sama nomor telepon aku ada di grup anonim sih? Siapa yang nyebarin gini? Ini bisa bahaya loh. Ini namanya doxing. Bahaya kalau misal datanya dipakai buat penipuan atau bisa ngancam orang terdekat. Nah, minggu lalu itu ada chat isinya kalau ada mahasiswa di kampus kita itu katanya korupsi. Padahal itu gak ada. Aku juga kemarin hampir kena scam. Ada chat yang masuk, ngaku-ngaku jadi dosen, terus minta OTP buat ngambil akses nilai. Untung aku langsung curiga dan langsung cek. Aku tuh sering lihat tuh cyberbullying di komentar postingan kampus. Banyak yang dihina fisiknya, seperti body shaming, bahkan sampai korbannya gak mau pulang. Gak bisa nih kok kayak gini nih. Ini semua pelanggaran etika digital. Hoax merupakan berita palsu yang digunakan untuk menipu dan memprovokasi seseorang. Contohnya, postingan palsu tentang banjir dan lain-lainnya yang bikin orang panik. Dampaknya akan menghancurkan reputasi dan memecah belah masyarakat. Cyberbullying mulai dari hinaan, body shaming, hingga komentar jahat di media sosial. Contohnya, komentar gendut di postingan orang lain itu bisa membuat orang tersebut kehilangan kepercayaan diri. Doxing adalah kegiatan menyebarkan identitas pribadi seseorang tanpa seizin dari pemilik data pribadi tersebut. Kalau misal sampai tersebar, datanya bisa disalahgunakan untuk kejahatan, untuk penipuan, dan masih banyak kejahatan lain yang bisa dilakukan. Scam online itu biasanya berupa link jebakan atau akun palsu. Nah, modusnya mancing korban buat ngasih OTP, password, bahkan data bank. Pelanggaran privasi terjadi saat data orang dipakai tanpa izin, seperti menyebarkan data pribadi atau foto tanpa perizinan. Nah, ini bisa dari aplikasi yang bocor dan bikin data kita dijual di dark web. Jadi, inti dari etika digital itu ada 3. Yang pertama, kita harus menghormati. Yang kedua, kita harus berhati-hati. Dan yang ketiga, kita harus bertanggung jawab. Dunia digital hanya bisa aman ketika semua penggunanya menggunakan dan menjaganya dengan bijak. Maka dari itu, ayo kita terapkan semua tips ini. Kominfo mencatat lebih dari 15.000 hoaks yang muncul di Indonesia sejak 2021 sampai 2025, termasuk 1.923 hoaks yang muncul hanya di 2024 saja. UNICEF mencatat ada 45% kasus cyberbullying yang dialami remaja Indonesia, dan KPAI mencatat ada 586 kasus kekerasan anak hingga September 2025. SafeNet melaporkan bahwa peningkatan kasus doxing di Indonesia meningkat secara besar. Contohnya, pada saat demo yang terjadi pada bulan Agustus-September kemarin, terdapat 16 aduan. Dan pada periode itu, total kasus doxing meningkat hingga 65 kasus. OJK mencatat kerugian akibat dari scam digital mencapai 8,2 triliun hingga November 2025. Kebocoran data pribadi di Indonesia terus meningkat, dengan 94 juta akun bocor dalam 4 tahun terakhir, termasuk insiden besar di tahun 2025. Nah, dari semua data ini, kita sebagai orang Indonesia membutuhkan pedoman bagaimana cara kita berperilaku sesuai dengan etika digital. Sila pertama berbicara tentang moralitas dan kejujuran. Itu langsung relevan dengan larangan menipu dan menyebar hoax. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Sila kedua mengajarkan berperi kemanusiaan. Cyberbullying jelas bertentangan karena menyakiti mental orang lain. Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoax. Sila ketiga bicara tentang persatuan. Hoax menghancurkan persatuan dan memecah masyarakat. Sila keempat mengajarkan tentang bermusyawarah. Di dunia digital, itu berarti kita dapat melakukan diskusi secara sopan dan bijak menggunakan media digital. Sila kelima menekankan tentang keadilan. Setiap orang berhak mendapat keamanan data dan perlakuan yang adil. Semua sila saling melengkapi satu sama lain. Kalau diterapkan, ruang digital kita bisa menjadi lebih aman, adil, dan manusiawi. Nah,
cara kita menghindari doxing dengan menggunakan verifikasi lanjutan pada keamanan sosial media kita. Dengan menggunakan verifikasi lanjutan, ketika ada seseorang yang ingin mengakses sosial media kita, akan diminta verifikasi yang hanya dapat kita buka saja. Maka dari itu, akun sosial media kita menjadi lebih aman. Hindari scam. Jangan klik link yang mencurigakan, verifikasi pengirim, dan menggunakan two-factor authentication. Selalu cek sumber-sumber terpercaya seperti situs-situs resmi dan lakukan fact checker sebelum meng-share. Hadapi cyberbullying, blok akun pelaku, laporkan ke platform dan bicara dengan teman atau konselor. Jaga privasi, gunakan VPN untuk browsing, update password secara rutin, dan baca setiap kebijakan privasi aplikasi. Nah, dengan menggunakan cara-cara itu, kita dapat menjaga etika kita dalam dunia digital dan juga menjaga keamanan dari dunia digital ini. Dan juga dengan menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam etika dalam dunia digital, kita dapat menjaga dunia digital kita aman dan juga damai. Kesimpulan utama dari drama ini adalah pentingnya kesadaran kolektif dan tanggung jawab diri sendiri terhadap penggunaan teknologi. Data faktual menunjukkan bahwa tingginya pelanggaran etika digital di Indonesia tidak hanya cukup diatasi dengan hukum semata, tapi membutuhkan internalisasi hukum. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila terbukti relevan sebagai pedoman etika di dunia digital. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam membangun budaya digital sehat, aman, dan beradab dan tentram.